Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA hari ini dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi massa jenis. Pernahkah anak-anak tahu tentang 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas? Menurut anak-anak, mana yang lebih berat? 1 kilogram besi atau 1 kilogram kapas ya? Ayo, coba dipikir. Apa jawabannya? Besi? Yakin? Salah ya, bukan besi, tapi beratnya adalah sama. Kenapa? Karena sama-sama 1 kilogram. 1 kilogram besi itu sebesar apa ya kira-kira? Coba kita lihat di gambar. Nah, 1 kilogram besi ya nggak besar-besar amat. Tapi kalau 1 kilogram kapas, wah besar sekali ternyata ya. Nah, kira-kira apa yang beda dari gambar besi dan kapas ini? Jadi, apanya yang berbeda? Ukurannya? Ayo, apa istilah fisikanya? Benar, volume ya. Jadi 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas tadi masanya sama, tapi volumenya berbeda. Kita lihat kan bahwa ukuran 1 kilogram besi tidak besar, tapi untuk 1 kilogram kapas besar sekali. Jadi antara 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas ini memang sama-sama 1 kilogram, tapi volumenya berbeda. Jadi dari besi dan kapas tadi, apa yang kita dapat? Ya, besi dan kapas sama-sama punya massa yang sama, tapi volumenya jauh berbeda. Nah, di situ ada massa dan ada volume. Nah, berarti apa? Ya, disitulah yang namanya ada istilah massa jenis. Kenapa massa jenis? Ya, massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Yuk, coba diulang. Apa itu massa jenis? Ya, benar ya. Massa jenis adalah perbandingan antara volume dengan massa atau massa dengan volume. Biasanya massa jenis ini identik dengan kerapatan. Istilahnya itu dalam bahasa Inggris adalah density. Jadi semakin rapat kerapatan suatu benda, maka massa jenisnya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana? Ya, 1 liter air dengan 1 liter besi memang punya volume yang sama. Apakah massanya sama? Tidak. 1 liter air itu massanya adalah 1 kilogram, sedangkan 1 liter besi itu massanya bisa jadi 8 kilogram. Jadi massa jenis itu adalah perbandingan massa dengan volume. Udah tahu belum simbol massa jenis itu seperti apa? Kalau massa simbolnya M, kalau volume simbolnya V. Nah, kira-kira simbol massa jenis apa ya? Simbol massa jenis itu seperti P, tapi menuliskannya bukan huruf P ya. Simbol massa jenis itu sebutannya adalah rho. Memang mirip P, tapi bukan P. Coba lihat cara membuatnya ya. Nih, Bu gambarkan.
Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan rumus dari massa jenis itu tadi. Tadi kita sudah tahu bahwa massa jenis itu adalah perbandingan antara massa atau bobot suatu benda dengan volume benda itu. Nah, jadi kita lihat di slide. Nah, di situ ada gambar kotak berisi titik-titik. Nah, jadi kalau yang titiknya sedikit itu berarti kerapatannya rendah. Nah, yang kotak paling kiri, nah kemudian ada kotak yang di tengah sedikit lebih banyak titik-titik di dalamnya, artinya kerapatannya sedikit lebih besar dari kotak yang pertama. Kemudian kotak yang ketiga itu banyak sekali titik-titiknya. Nah, itu mengilustrasikan bahwa di sini terlihat benda dengan massa jenis yang tinggi, yaitu benda dengan kerapatannya yang besar, gitu ya. Jadi untuk massa jenis tadi simbolnya adalah Rho. Ya, kemudian untuk massa simbolnya M, yang yaitu satuannya adalah kilogram, dan volume benda itu satuannya meter kubik. Lalu apa satuan untuk massa jenis? Ya, satuan untuk massa jenis bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, dapat terlihat di tabel itu ada berapa macam zat. Ada air, alkohol, air raksa, aluminium, besi, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan tabel di sebelahnya. Ada nilai massa jenisnya. Ada massa jenis dalam gram, ada massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Nah, terlihat bahwa setiap zat itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, perhatikan di slide ada orang berenang. Ya, kira-kira orang tersebut berenang di mana ya? Ya, benar. Jadi, orang tersebut sedang berenang di laut mati. Kenapa? Kenapa dia bisa berenang seperti itu, Bu? Ya, jadi di laut mati itu kadar garamnya pada airnya itu sangat tinggi, sehingga massa jenisnya sangat besar, maka kita bisa mengapung dan tidak akan tenggelam di laut mati itu. Kemudian ada 3 macam kedudukan suatu benda di dalam zat cair, yaitu pertama ada mengapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Nah, ketiga kedudukan ini dapat anak-anak perhatikan di slide. Nah, itu terlihat kan ada bola pingpong di paling atas, di tabung paling atas. Di bawah bola pingpong itu cairan apa? Cairan minyak lampu katanya. Nah, kemudian ada apa lagi tuh? Nah, coba diperhatikan ya. Nah, jadi itu adalah macam-macam zat yang memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Jadi kalau bendanya mengapung, itu massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis air. Kalau bendanya melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Nah, kalau dia bendanya tenggelam, berarti massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air atau zat cairnya. Oke? Nah, di sini ada satu soal pertanyaan. Sebuah balok besi berukuran 5 x 4 x 2 cm memiliki massa sebesar 256 gram. Berapakah massa jenisnya? Yuk, silakan mencari. Tadi sudah Ibu tunjukkan kan rumus massa jenis. Ayo coba diingat lagi. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume. Jadi cari massanya sudah diketahui 256 gram. Volumenya berapa? Kalau dia balok, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 5 dikali 4 dikali 2. Silahkan dicari massa jenisnya ya. Nanti akan kita diskusikan setelah pelajaran kita berakhir. Kemudian ada soal yang kedua.
Nah, soal yang kedua ini ada tabel dengan beberapa jenis benda. Yang pertama itu ada es, yang kedua alkohol, ketiga air, dan keempat minyak dengan nilai massa jenis yang masing-masingnya berbeda. Nah, kalau 4 zat ini kita campurkan dalam satu wadah, kira-kira kedudukan zatnya mana ya yang paling bawah dan mana yang paling atas? Ayo silahkan dipikirkan. Yang air itu massa jenisnya 1, minyak massa jenisnya 0,8, alkohol massa jenisnya 0,7, es massa jenisnya 0,92. Kira-kira yang paling bawah massa jenisnya yang kecil atau yang besar? Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Oke, coba kita jawab ya. Nah, untuk jenis benda es itu 0,92. Lalu yang alkohol 0,7, air 1, dan minyak 0,8. Nah, di sini air punya massa jenis yang paling besar. Berarti air paling bawah atau paling atas? Paling bawah. Kemudian di atas air itu ada ada es. Es itu massa jenisnya 0,92. Berarti dia di atas air. Nah, setelah es ada minyak, itu nilai massa jenisnya 0,8. Kemudian untuk yang paling atas tinggal alkohol. Jadi itulah urutannya ya. Jadi itulah penjelasan tentang materi massa jenis pada hari ini. Semoga semuanya anak-anak ibu mengerti dan dapat memahami materi pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.